Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andina Khairunisha Siregar, NPM 1805170028. Di sini saya akan melakukan presentasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Audit sampling digunakan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah-jumlah rupiah yang digunakan dalam rangka pengujian substantif untuk mengumpulkan bukti tentang kewajaran asersi manajemen dalam laporan keuangan. Rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening tidak salah saji secara material. Yang kedua, membuat estimasi independen tentang suatu jumlah. Ketidakpastian risiko sampling dan risiko audit. Ketidakpastian waktu dan biaya dalam memeriksa unsur-unsur populasi dibandingkan kemungkinan menyatakan pendapat keliru akibat data sampel tidak andal. Risiko sampling yaitu risiko keliru menerima atau risiko beta dan risiko keliru menolak atau risiko alfa. Risiko audit. Selanjutnya pendekatan sampling statistik, yaitu sampling probabilitas proporsional dengan ukuran atau PPU. Yang kedua, sampling variabel klasik. Perbedaan keduanya adalah sampling PPU berdasarkan teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik berdasarkan teori distribusi normal. Selanjutnya, rencana sampling. Yang pertama itu menetapkan tujuan rencana, yang kedua merumuskan populasi dan unit sampling, yang ketiga menentukan ukuran sampel, yang keempat menentukan metode pemilihan sampel, yang kelima melaksanakan rencana sampling, yang keenam mengevaluasi hasil sampel. Tujuan umum sampling PPU adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material. Selanjutnya menentukan metode pemilihan sampel. Metode yang paling banyak digunakan dalam sampling PPU adalah pemilihan sistematik. Metode ini membagi total rupiah populasi menjadi interval rupiah yang sama. Rumusnya IS sama dengan NB per N. Tujuan umum sampling PPU adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material. Selanjutnya menentukan metode pemilihan sampel. Metode yang paling banyak digunakan dalam sampling PPU adalah pemilihan sistematik, yaitu metode ini membagi total rupiah populasi menjadi interval rupiah yang sama. Rumusnya IS sama dengan NB per N. Selanjutnya melaksanakan rencana sampling. Auditor menerapkan prosedur pengauditan yang sesuai untuk menentukan suatu nilai menurut audit untuk setiap unit logis yang diikutsertakan dalam sampel. Jika ada perbedaan, maka auditor harus mencatat nilai buku dan nilai menurut audit dalam laporan keuangan. Melaksanakan rencana sampling. Auditor menerapkan prosedur pengauditan yang sesuai untuk menentukan suatu nilai menurut audit untuk setiap unit logis yang diikutsertakan dalam sampel. Jika ada perbedaan, maka auditor harus mencatat nilai buku dan nilai menurut audit dalam laporan keuangan. Info di atas selanjutnya akan dipakai untuk melakukan proyeksi atas total salah saji dalam populasi. Selanjutnya, keuntungan metode PPU. Yang pertama, mudah digunakan. Yang kedua, besarnya ukuran sampel tidak didasarkan atas berbagai taksiran audit. Yang ketiga, menghasilkan sampel berstrata. Yang keempat, secara otomatis mengidentifikasi tiap unsur yang secara individual nilainya signifikan melebihi batas. Yang kelima, menghasilkan sampel yang kecil. Yang keenam, dapat dirancang lebih mudah dan pemilihan sampel dapat dimulai sebelum populasi lengkap. Selanjutnya, kerugian metode PPU. Didasarkan asumsi, nilai audit suatu sampling tidak akan lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Jika salah saji terlalu rendah, maka sampel memerlukan pertimbangan khusus. Probabilitas sampling proporsional dengan ukuran PPU dapat tepat apabila yang pertama, jumlah unit yang ada dalam populasi dan variabilitasnya tidak diketahui. Yang kedua, populasi hanya berisi saldo debit. Yang ketiga, dalam populasi diperkirakan tidak ada salah saji atau hanya sedikit salah saji. Selanjutnya, proporsional dengan ukuran PPU adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah rupiah, bukan sebagai tingkat deviasi. Model ini diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo yang salah saji terlalu tinggi. Proporsional dengan ukuran PPU berguna dalam pengujian yang pertama piutang. Apabila pengkreditan yang tidak dikerjakan terhadap rekening debitur tidak signifikan. Yang kedua, investasi dalam surat berharga. Yang ketiga, pengujian harga sediaan bila diperkirakan hanya. Kerugian metode PPU. Didasarkan asumsi, nilai audit suatu sampling tidak akan lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari nilai buku.
Jika salah saji terlalu rendah, maka sampel memerlukan pertimbangan khusus. Pemilihan saldo nol memerlukan pertimbangan khusus. Yang terakhir, evaluasi PPU melebihi CCR bila ada salah saji dalam sampel. Auditor menolak nilai buku populasi yang sesungguhnya dapat diterima jika jumlah salah saji meningkat, ukuran sampel yang sesuai juga meningkat. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.